Karena ketika kita menjadi sahabat Allah, kita bisa dengan leluasannya mencurahkan isi hati kita ataupun setiap pergumulan yang kita alami. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15. Bunyi firman Tuhan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku." Mempunyai seorang sahabat adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita manusia. Dengan sahabat kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi kisah, dan keluh kesah, bahkan juga canda dan tawa. Ketika hidup kita tidak mempunyai seorang sahabat, pastilah hidup kita akan terasa hampa dan juga sangat kesepian. Dengan adanya sahabat, hidup kita pasti akan lebih berwarna. Sahabat yang kita kenal di dunia ini tentunya bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan ada beberapa orang ataupun banyak orang. Tetapi sahabat sejati jarang kita temukan. Karena untuk bisa mendapatkan seorang sahabat yang sejati, diperlukan waktu yang lama, juga dibutuhkan komunikasi yang lebih terbuka dan juga berlangsung secara terus-menerus. Tetapi ada kalanya sahabat sejati tidaklah sepenuhnya menjadi sahabat yang sejati. Banyak orang ingin menjadi sahabat sejati kita, tetapi ujung-ujungnya hanya memerlukan sesuatu atau hanya untuk memanfaatkan kita saja. Untuk itu janganlah kita berharap sahabat sejati yang dari dunia ini. Karena sekalipun sahabat sejati sudah seperti keluarga sendiri, tetapi ia juga bisa menjadi musuh yang berbahaya. Dan sahabat sejati tentunya hanyalah sahabat yang berasal dari sorga, yaitu Allah sendiri. Dalam Alkitab kita melihat persahabatan antara Allah dan Abraham yang terjalin begitu indah dan begitu erat. Abraham bisa dengan leluasannya bercakap-cakap dan berkeluh kesah dengan Allah. Bahkan saking dekatnya Abraham dengan Allah, ketika Allah hendak memusnahkan Sodom dan Gomora, Allah terlebih dahulu memberitahukannya kepada Abraham. Dan Abraham pun dengan leluasannya bisa tawar-menawar dengan apa yang akan Allah lakukan. Tentunya persahabatan Allah dan Abraham bukan terjadi dengan begitu saja, melainkan ada hubungan yang erat yang dibangun oleh Abraham, sehingga Allah begitu bersahabat karib dengan dirinya. Seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi berkata bahwa Allah tidak lagi menganggap kita sebagai hamba, melainkan Ia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Sesungguhnya Tuhan bisa menjadi sahabat bagi siapapun tanpa harus memilih-milih. Dan hal ini pun ditawarkan oleh Allah sendiri, apakah kita mau menjadi sahabatnya ataupun tidak. Ketika kita membangun persahabatan dengan Allah, kita bisa seperti Abraham yang begitu dekatnya dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah? Tentunya dengan kita membangun hubungan erat dengan Allah. Bagaimana caranya? Tentunya dengan kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan yang terpenting melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum lanjut, please klik tombol subscribe juga tombol notifikasinya. Ketika kita membangun hal-hal tersebut secara terus-menerus, pastinya hidup kita akan lebih dekat dengan Allah dan Allah sendiri akan mendekatkan dirinya kepada kita. Menjadi sahabat Allah merupakan hal yang luar biasa ketika itu terjadi. Karena ketika kita menjadi sahabat Allah, kita bisa dengan leluasannya mencurahkan isi hati kita ataupun setiap pergumulan yang kita alami. Bahkan Allah sendiri sebagai sahabat kita, Ia mau mendengar setiap keluh kesah kita. Lebih dari itu, Ia akan menolong dan membantu kita seperti sahabat yang sejati.
Jadikan diri kita sahabat Allah dengan cara kita berdoa, membaca firman, dan hidup dalam kebenaran, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap umat ciptaannya. Ketika kita memilih untuk tidak mau menjadi sahabat Allah, artinya kita memilih untuk menjadi musuh Allah. Dan ketika kita menjadi musuhnya Allah, tentunya kita bisa memikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadikan Allah sahabat yang sejati.